Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan menghakimi orang sebelum meninggal. Hari ini saya melihat sebuah berita tentang murtadnya seorang artis terkenal. Sebut saja inisialnya, LS. Artis ini bahkan pernah membintangi film berjudul Sang Pencerah dan Pemeran sebagai KH Ahmad Dahlan yang dibuat oleh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Pasti tidak sembarangan sebuah ormas Islam terbesar memilih seorang artis yang merepresentasikan tokoh pendirinya, KH Ahmad Dahlan. Pasti salah satu pertimbangan utamanya adalah jejak rekam yang cukup baik. Namun jika Allah berkehendak, tak ada satu makhluk pun yang mampu merubahnya. Bahkan jika seluruh makhluk bersatu menentang kehendak Allah, niscaya hal itu tidak akan mampu merubahnya pula. Pada video yang terbesar di YouTube, LS menyatakan dengan terang bahwa dia telah murtad dari Islam dan menjadi seorang yang memeluk agama Kristen. Karena momentum itu, saya kembali teringat suatu kisah yang diceritakan oleh kiai saya dulu ketika saya masih duduk di bangku SD. Kisah tersebut berbicarakan tentang seorang ulama yang dikenal dengan panggilan Kiai Basiso. Kiai Basiso adalah seorang yang sangat alim dan sangat soleh. Ibadahnya tak terkira banyaknya. Malamnya ia menghabiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah iblis ke tempat Kiai Basiso. Iblis pun beriktikaf di dalam masjid selama berhari-hari tanpa makan dan tanpa tidur. Hal ini yang membuat Kiai Basiso kagum kepada iblis. Saat itu Kiai Basiso tidak tahu bahwa dia adalah iblis. Terjadilah percakapan antara keduanya. Kiai Basiso, "Wahai Kisanak, bagaimana caranya engkau bisa beribadah kepada Allah tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur?" "Aku beribadah dengan sangat keras, tapi aku tetap makan, minum, dan tidur," jawab iblis. "Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menyamaiku. Karena aku adalah orang yang bertaubat dari perbuatan keji. Sedangkan engkau, sejak muda engkau adalah orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Jika engkau mau sepertiku, lakukanlah dosa besar terlebih dahulu, sehingga engkau akan memiliki penyesalan yang luar biasa. Maka engkau akan serius dalam beribadah, karena engkau akan mengharap keampunan Allah. Bagaimana yang aku lakukan saat ini?" Kiai Basiso, "Dosa apa yang harus kuperbuat?" jawab iblis. "Membunuh." Kiai Basiso, "Adakah yang lebih ringan?" 2. Berzina. Kiai Basiso, "Adakah yang lebih ringan?" Jawab iblis, "Minum khamar." Kiai Basiso, "Baiklah, aku akan meminum khamar terlebih dahulu." Akhirnya Kiai Basiso pergi ke warung yang menjual khamar. Diminumnya khamar hingga mabuk. Karena dalam keadaan mabuk, dia tidak bisa mengontrol dirinya, hingga ia berzina dengan wanita penjaga warung. Kemudian dia melihat anak kecil yang menyaksikan perbuatan bejatnya. Tak tanggung-tanggung, sang anak kecil pun dibunuhnya. Kemudian iblis pun mengajak masyarakat setempat untuk menghakimi Kiai Basiso karena telah melakukan 3 perbuatan nista. Atas buruk rayu iblis kepada masyarakat, maka Kiai Basiso pun diarak dan dihukum oleh masyarakat setempat, sehingga dia berada dalam keadaan kritis. Dalam keadaan kritis tersebut,
Iblis terus menggodanya. Iblis menggoda Kiai Basiso agar ia mampu bersujud kepadanya. Kiai Basiso tidak mau karena dia hanya mau bersujud kepada Allah. Iblis pun tidak menyerah. Iblis merayu Kiai Basiso dan menjanjikan kesembuhan kepadanya jika ia mau bersujud kepada iblis. Toh, jika dia sembuh, dia bisa bertaubat kepada Allah. Di tengah kesakitan yang luar biasa, akhirnya Kiai Basiso pun bersujud kepada iblis. Dan ketika itulah malaikat Israel mencabut nyawanya. Kiai Basiso mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Itulah kisah seorang yang dicabut hidayahnya dari hatinya. Seorang yang sangat alim dan soleh. Bisa saja terpeleset dan mati dalam keadaan kufur. Apalagi kita yang tidak soleh dan tidak alim. Semoga Allah menjaga keyakinan dan keimanan kita agar tetap berada di jalannya Allah. Dan mari kita doakan seluruh orang yang telah murtad agar mereka kembali lagi ke Islam. Dan janganlah kita merasa sombong karena sebelum nyawa dicabut, semua orang bisa berubah dan kembali ke Islam. Begitupun yang tadinya, Islam bisa saja terpeleset menjadi kafir karena kesombongannya. Bukankah iblis juga diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya? Yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar diri kita dan keluarga kita terhindar dari kekufuran. Dan meminta perlindungan kepada Allah agar menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.